Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, balik lagi ke channel aku, Hera Hardianti. Hai Moms, siapa sih di sini yang new moms atau mau lahiran nih? Biasanya nih banyak banget ya wishlist yang mau dibeli untuk anak, apalagi anak pertama. Biasanya semua kayaknya penting, semua kayaknya perlu, semua harus dibeli. Nah, di sini aku mau kasih saran nih, menurut pengalaman aku barang bayi apa aja sih yang bener-bener kepake dan juga yang gak usah dibeli karena nggak dipakai nantinya. Nah, sebelum kalian tonton sampai habis, jangan lupa kalian subscribe dulu nih channel aku dan nyalain loncengnya biar kalian gak ketinggalan sama video-video aku yang lainnya. Nah Mom, seperti tadi yang aku bilang nih, sepengalaman aku barang-barang bayi apa aja sih yang bener-bener kepake. Nih, aku bahas ini di luar dari yang udah umum ya, kayak baju, peralatan skincare bayi. Enggak, aku lebih bahas ke barang-barang yang besar gitu kan, barang-barang yang memang bener harganya tuh lumayan gitu kan. Nah, jadi di sini kenapa kalian tuh harus beli dan kenapa nggak usah beli gitu. Nah, jadi sebenarnya barang-barang yang aku akan bahas ini nanti tuh misalkan kalian nggak usah beli nih, karena apa? Karena biasanya pemakaiannya itu cuman sebentar, kayak paling lama tuh 3 bulan. Nah, itu sayang banget kan, barangnya biasanya udah mahal, kepakainya cuman sebentar gitu, kayak ya sayang aja lah gitu kan uangnya. Nah, kemudian juga biasanya nih barang-barang ini tuh bisa digantikan fungsinya oleh barang-barang yang udah ada di rumah. Nah, kemudian juga barang-barang yang harganya cukup lumayan itu biasanya ada jasa sewa. Jadi kita tuh bisa nyewa aja gitu karena kepakainya cuma sebentar, jadi kita ya bisa sewa aja gitu. Nah, yang pertama adalah barang yang nggak usah kalian beli atau bisa kalian pertimbangkan ulang. Yang pertama adalah box bayi. Nah, box bayi ini kalau di aku pribadi bener-bener nggak kepake gitu kan. Karena apa? Karena pada saat malam hari bayi itu akan lebih sering menyusui. Jadi kita harus bener-bener di dekat bayi, dan kalau misalkan bayi itu ditaruh di box, di tempat tidur bayi yang box itu, kita akan susah nih, apalagi kayak yang tengah malam yang lagi ngantuk-ngantuknya mau ngambil bayi itu kan rasanya agak gimana gitu kan. Jadi biasanya bayi itu tidurnya di samping ibu aja gitu kan. Nah, jadi kebanyakan box bayinya itu nggak kepake, dan ada juga beberapa anak itu yang ditaruh di box itu malah nangis karena mungkin nggak nyaman ya atau gimana. Nah, itu yang pertama. Terus juga yang kedua adalah bantal peyang. Nah, bantal peyang ini sekarang tuh udah banyak banget nih macamnya nih, dari yang harga murah sampai ke yang harganya lumayan gitu kan. Kenapa menurut aku nggak usah dibeli? Karena sebenarnya anak baru lahir itu nggak usah pakai bantal, dia tuh ya udah ditaruh aja dengan kasur yang rata gitu kan. Jadi pertumbuhan kepalanya tuh lebih bagus. Nah, gimana nih biar nggak peyang? Ya biar nggak peyang itu dari yang aku baca-baca, yang dari dokter suka kasih edukasi nih ya, di ini aja anak itu tidur enggak yang selalu satu bagian gitu, atau terlentang terus, atau ke sebelah kanan terus atau sebelah kiri terus. Nah, enggak yang kayak gitu. Jadi usahakan anak itu tidurnya bolak-balik gitu, maksudnya kanan kiri telentang kayak gitu. Dan juga ketika menyusui enggak di satu bagian terus, misalkan sebelah kiri terus gitu kan. Nah, itu yang biasanya menyebabkan kepala anak agak peyang. Nah, kemudian juga stroller nih. Stroller ini harganya lumayan ya. Paling murah itu 500-700, itu juga lumayan. Tapi kalau misalkan ada budget lebih, kalian mau dan memang bener-bener bayi itu nantinya akan sering keluar, itu ya boleh bang, itu boleh ada di kalian. Tapi kalau misalkan anak bayi itu kan
untuk bulan-bulan awal itu kan biasanya kebanyakan di rumah, pergi juga biasanya digendongan sama anak sama ibu bapaknya. Nah jadi stroller itu kurang kepake untuk awal-awal sampai umur 1 tahun lebih, itu kurang kepake sih dari menurut pengalaman aku. Karena anak kebanyakan digendong karena dia mau menyusu, apalagi kalau masih umur 6 bulan ASI eksklusif itu kan harus sering-sering sama ibu menyusukan karena dia makannya sama ibu aja. Nah, yang selanjutnya adalah boncer bayi atau ayunan bayi. Ada kan tuh yang kayak merek Nuna yang kayak gitu. Nah, itu tuh harganya lumayan ya, apalagi yang merek Nuna itu harganya bisa berapa tuh? 2 jutaan. Nah, itu lumayan banget sih bagi aku karena anak itu kebanyakan minta gendong, apalagi di boncer itu paling anak muatnya sampai umur 3-4 bulan aja. Nah setelah itu ya nggak bisa dipakai lagi karena anak udah lebih aktif. Anak bisa taruh di boncer kalau misalkan dia tuh diem anteng gitu kan pas dia lagi bobo. Nah kalau udah umur 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan anak itu udah mulai aktif, bahkan ada yang bisa duduk, jadi itu udah nggak kepake lagi. Meskipun boncer yang murah, yang semurah-murahnya harganya juga ratusan ribu, dan menurut aku itu kayak nggak worth it, nggak worth it lah menurut aku nggak worth it karena lumayan harga segitu. Nah kemudian juga baby walker. Nah baby walker ini udah nggak direkomendasikan lah ya. Nah karena biasanya nih yang beliin baby walker nih biasanya neneknya atau ada dapat kado. Nah di situ nggak usah dipakai karena baby walker ini udah nggak direkomendasikan lagi karena lebih banyak membahayakan untuk anak dan nggak terbukti bisa membuat anak itu lebih cepat berjalan. Nah yang terakhir nih ini kalau anaknya yang udah agak besar ya, umur 1 tahun lah ya, yang bisa mau jalan, yaitu push walker. Nah aku kemarin beli sih push walker ini merek Sugar Baby yang baru banget launching pada waktu itu, dan aku juga udah review. Nah, kalian scroll aja. Nah menurut aku setelah aku pakai nih, itu juga dipakainya anak belajar jalan cuman beberapa bulan aja udah itu nggak kepake, dan sayang juga ya ternyata. Nah push walker itu kan buat anak belajar jalan yang didorong-dorong gitu kan. Nah ternyata kita tuh bisa menyiasati atau kita carikan alternatifnya, yaitu bisa pakai kursi, bisa pakai meja, bisa pakai galon yang diisi air terus anak dorong. Nah itu jadi ibunya lebih kreatif aja lah ya kalau mau menghemat. Nah itu dia tadi moms, barang-barang yang sebaiknya tidak kalian beli atau bisa kalian pertimbangkan lagi. Nah berikutnya ini aku mau kasih rekomendasi atau saran ke kalian nih, barang-barang yang pasti akan kepake untuk anak, bahkan dari bayi sampai dia besar. Nah yang pertama adalah gendongan. Gendongan ini banyak banget macamnya, dari yang murah, yang sedang, yang mahal. Jadi menurut aku kalian nggak bakal rugi kalau investasi ke gendongan yang bagus, gendongan yang agak lumayan gitulah harganya 100-200 ke atas gitu. Kenapa? Karena pasti kepake banget sampai anak umur 2 tahun atau bahkan 3 tahun mungkin bisa jadi kan. Nah kalian investasi ke gendongan yang bagus gitu, bener-bener yang bagus. Kalian googling aja atau kalian cari di YouTube nih merek gendongan yang bagus. Nah kemudian nih yang harus kalian beli adalah tempat mandi bayi. Nah sebenarnya ini kayak kalau yang udah ekspor nih sama mandiin anak nggak usah pakai tempat mandi bayi, tapi bagi aku pribadi itu sangat membantu aku, meskipun dipakainya memang nggak terlalu lama, tapi ya mau gimana, kita perlu gitu kan, apalagi kalau misalkan kita sendiri dan baru anak pertama atau anak kedua, itu pasti perlu banget tempat mandi bayi. Nah kemudian juga kalian bisa beli, daripada beli stroller, kalau yang punya mobil kalian bisa beli car seat. Karena apa? Karena nanti akan kepake sampai umur anak sekolah.
anak prasekolah dan memasuki sekolah playgroup atau kayak gitulah ya, PAUD gitu kan, pasti kepake karena untuk mengajarkan anak mandiri dan juga biar anak tuh safety gitu kan, didudukin di car seatnya. Nah kemudian juga nih kalian bisa beli playmate. Nah playmate ini menurut aku meskipun anak baru lahir nggak apa-apa, langsung aja beli playmate yang bagus ya biar awet gitu. Kenapa? Karena sebenarnya kan anak newborn itu udah bagus banget kalau kita latih tummy time. Nah tummy time ini kan juga butuh alas yang nyaman bagi anak. Nah jadi kalian bisa banget beli playmate dari awal untuk anak nanti belajar tummy time, belajar merangkak kayak gitu. Nah kemudian kalian bisa beli pompa ASI nih. Ini bagi yang working mom pasti udah kepikiran kan untuk membeli pompa ASI. Tapi yang ibu yang di rumah aja biasanya nih nggak kepikiran nih mau beli pompa ASI karena pikirnya anak langsung DBF gitu kan, langsung menyusui ke kita. Nah aku dulu juga nggak beli nih pompa ASI, cuman pas ketika anak aku lahir ternyata perlu, jadilah aku beli pompa ASI di hari anak aku lahir. Karena apa? Karena di awal-awal nih di hari pertama, 3 hari pertama, 1 minggu pertama itu biasanya ASI belum keluar banyak dan anak juga baru belajar menyusui. Ada masanya juga nih pas, apalagi kalau anak sesar itu untuk awal-awal dia di ruangan bayi ya terpisah sama ibu, mau nggak mau dia harus menyusu dulu, harus menyusu, kita pumping, menyusu dia pakai dot untuk awal-awal nih ya. Nah kemudian aku juga pernah kejadian nih pas anak aku umur berapa bulan itu tiba-tiba dia nggak mau nyusu sama aku, nggak mau DBF gitu, jadilah kita harus pumping. Nah makanya di situ ternyata pompa ASI ini meskipun kita di rumah aja harus kita sediakan gitu, karena kita nggak tahu nih kedepannya anak apakah mau sama kita dan juga atau ada kendala-kendala lah gitu ya di perjalanan itu. Dan juga menyusui kan sampai 2 tahun, meskipun ke umur 2 tahun itu menyusui nggak sebanyak di awal-awal ya. Nah kemudian yang terakhir adalah high chair atau kursi makan anak, kursi anak, kursi makan anak. Kenapa ini harus dibeli? Karena sangat bermanfaat bagi anak pas awal MPASI sampai ke dia umur prasekolah atau umur sekolah. Karena itu karena duduk di kursi itu bisa membantu dia makan dengan baik dan juga memberikan dia kebiasaan disiplin kalau makan tuh harus duduk dan segala macamnya, dan itu mendukung perempasian dia gitu. Meskipun kalau misalkan nggak ada high chair juga untuk awal-awal bisa kita pangku, tapi untuk untuk kedepannya nanti tetap aja anak itu harus diajarkan makan dengan duduk untuk membangun habit pada saat makan gitu kan. Nah kayaknya nih itu aja nih barang apa aja yang wajib kalian beli dan harus kalian pertimbangkan lagi. Nah semoga saran, sharing, tips dari aku ini membantu bagi kalian yang masih bingung untuk menentukan pilihan. Nah semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian suka dengan video ini bisa kalian sharing ke teman-teman kalian biar mereka juga tahu dan gak bingung lagi. Kalau kalian masih ada pertanyaan atau mau sharing tentang yang aku ceritakan tadi, kalian bisa komen di bawah, nanti aku balesin satu-satu. Nah sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.